Kembali lagi di Green Economic Forum 2023. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara Green Economic Forum 2023 dengan tema Drive the Eco-Friendly Green Energy Revolution. Seperti kita ketahui bahwa sektor finansial hijau ini mengacu pada praktik dan juga produk keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan investasi yang ramah lingkungan. Lalu bagaimana dunia finansial beradaptasi dan juga menyikapi berbagai peluang dan juga tantangan yang ada? Nah, nanti akan kita bahas bersama secara lengkap di sesi kedua ini yang akan dipandu oleh rekan saya, Safrina Nasution. Kepada Safrina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang terhormat seluruh pemirsa CNBC Indonesia dimanapun berada. Selamat datang di sesi kedua dari sesi Green Economic Forum. Diskusi kedua kali ini akan bertema Financing for Better Tomorrow. Perkenalkan, saya Safrina Nasution yang akan memandu jalannya acara diskusi kedua hari ini selama sekitar 1 jam ke depan. Di mana sesi 1 tadi kita telah berbicara dan berbincang begitu panjang dengan narasumber ekspertis kita di industri pertambangan dan industri energi. Kali ini saya akan mengajak narasumber ekspertis di sesi kedua yaitu dari institusi finansial dan perbankan. Seperti apa komitmennya dalam mendukung green economy, seperti apa komitmennya menjadi katalis utama dalam pendukung pembiayaan berkelanjutan dalam hal ini green financing untuk Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dan tanpa membuang waktu lagi dengan tema Financing for Better Tomorrow, saya akan mengundang narasumber ekspertis kita pada siang hari ini, Ibu Vera Evely, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Ibu Vera, kami persilahkan ke panggung. Dan turut mengundang ke panggung Bapak Heru Gautama Hatman, Executive Director PT Bank DBS Indonesia. Pak Heru, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Kami persilahkan ke panggung. Selamat siang Ibu Vera dan Pak Heru, how are you? Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sesi kedua kali ini. Apa kabarnya Bu Vera dan Pak Heru? Senang bertemu kembali di acara kali ini. Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih, apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Kita mau bicara tentang green economy ya Pak ya, di Green Economic Forum dan Green Financing. Tentunya yang pertama perlu kita say note adalah sebenarnya seperti apa institusi perbankan dalam hal ini BCA dan juga DBS memandang pembiayaan hijau ke depannya. Apakah green financing sendiri akan menjadi backbone dalam financing di BCA? Mungkin ke Ibu Vera terlebih dahulu. Kalau kita melihat ya rencana pemerintah dalam mengembangkan keuangan sustainability berkelanjutan, kita juga lihat komitmen daripada pemerintah untuk terus mengembangkan energi hijau. Yang menjadi topik kita, salah satu topik kita pada siang hari ini. Kami melihat potensi ke depan untuk ke arah pengembangan energi hijau itu sebenarnya sangat luas. Dan peran bank di mana kami nggak ahli mengembangkan energi hijau. Tapi bank saya yakin dengan berkembangnya appetite daripada energi hijau dan juga awareness daripada industri itu juga create business opportunity. Hari ini mungkin tidak sebesar yang kita udah bayangkan dulu, tapi ini satu perjalanan. Nah di BCA sendiri kami sudah mulai membiayai mini hydro, biomass, biogas, pembangunan power plant yang mengadakan tenaga surya itu sudah mulai. Walaupun belum besar, tapi ke depan itu opportunity yang besar. Saya pikir peran bank akan sangat dibutuhkan karena itu bagian dari pembiayaan. Peran bank begitu utamanya diperlukan ya untuk menuntun green economy. Tadi juga Ibu Vera menyebut ini adalah suatu perjalanan juga untuk BCA ya Bu ya. Betul. Dalam hal mendukung green economy dan green financing. Pertama kalinya BCA merambah ke green financing dan green investment itu kira-kira di tahun berapa Bu?
Persisnya saya nggak ingat, tapi dalam 3 tahun terakhir ini saya lihat permintaan demand-nya semakin meningkat ya. Tahun ini aja kalau kita bisa lihat di kinerja kita yang kuartal 1 untuk renewable energy dibandingkan tahun sebelumnya year on year naik hampir 40 sekian %. Dalam hal green financing? Iya, jadi itu kan banyak jenisnya ya. Dan saya percaya ke depan kebutuhan ini akan meningkat, apalagi didukung dengan program pemerintah dan komitmen daripada pemerintah. Saya pikir ini satu effort yang sangat positif ya untuk ke depan. Tentunya ini jangka panjang. Dan mungkin terakhir ke Bu Vera sebelum saya beralih ke Pak Heru, apakah juga Anda melihatnya komposisi dari green financing versus the general financing yang BCA sudah miliki akan kedepannya menjadi backbone dan porsi utama, karena kita melihat juga ada target-target dari pemerintah di RPJMN net zero emission pada tahun 2060, dan kita juga mendengar wacana pemensiunan PLTU dan lain-lainnya, energi bersih makin digencarkan. Seperti apa jangka panjangnya? Nah, kalau terkait keseluruhan ya pembiayaan berkelanjutan, sustainable financing di BCA target kita tidak beda dengan target kredit 10-12%. Saat ini total pembiayaan berkelanjutan di BCA sudah 25% dari portofolio kredit. Sudah seperempat dari seluruh portofolio dan kredit. tumbuhnya itu mendekati 12% tahun lalu. Nah, untuk renewable energy memang belum majority porsinya. Tapi opportunity ekonomi itu kan luas ya. Renewable energy itu pada saat transisi dari konvensional ke renewable energy atau yang terbarukan, kami melihat itu satu kesempatan untuk bisa dikembangkan ke depannya. Belum backbone hari ini, tapi ke depannya saya yakin untuk pembiayaan dari bank, saya pikir ini satu opportunity besar. Nah, yang satu lagi mungkin kita sering dengar EV ya, electronic vehicle. Menarik di BCA. Untuk kuartal 1 saja pembiayaan EV itu melonjak berkali-kali lipat, 19 kali lipat. Tahun lalu total pembiayaan itu nggak lebih dari 17 miliar. Kuartal 1 aja total pembiayaan kita sudah mendekati sedikit di bawah 350 miliar. Dan saya lihat kuartal kedua ini akan meningkat. Kita punya appetite besar Bapak Ibu untuk pembiayaan EV. Jadi yang kami support adalah yang kita harapkan, mau renewable energy jenis apapun, mau EV jenis apapun, yang penting itu affordable. Kalau affordable buat masyarakat, mudah buat bank untuk membiayai. Jadi saya pikir ini kerjasama dari berbagai pihak, kami dari pembiayaan, dari pemerintah, dari industri. Saya pikir ini satu kesatuan agar ini bisa sustainable. Kuncinya menurut saya itu harus affordable. Affordable menjadi sustainable dan kebutuhan stakeholder semua pihak harus terlibat ya Bu Vera. Terima kasih banyak Ibu Vera, dan sekarang ke Pak Heru. DBS bagaimana Pak memandang green financing and green economy secara keseluruhan? Komitmen apa dari DBS? Oke. Baik, terima kasih. Sebenarnya green financing atau ekosistem ini kita melihatnya sebagai journey dari pemerintah, pelaku bisnis maupun perbankan. Dari sisi DBS sendiri, kami secara grup memang ada alignment dengan pemerintah dalam hal net zero emission, di mana kami menargetkan pada tahun 2050 kami mencapai net zero emission. Dari sisi bisnis, kami secara grup juga menargetkan bahwa ESG financing kami itu akan mencapai sekitar 50 billion Sing dollar. Namun sampai tahun 2024, namun pada kenyataannya hingga tahun 2022 kami sudah mencapai target tersebut. Di Indonesia sendiri kami juga sudah melakukan aktivitas green financing, baik dari sisi transition financing maupun dari ESG ke beberapa sektor, diantaranya aquaculture, otomotif seperti yang Ibu Vera sampaikan, energi dan juga industrial. Target kami yang sudah kami masukkan ke rencana bisnis bank sebesar sekitar kurang lebih pertumbuhan 12% dari outstanding kredit kami tahun lalu. Jadi secara garis besar we are still in the journey together bersama pemerintah dan juga pelaku bisnis. Opportunity ke depannya tentu harus memperhitungkan nilai ekonomis dan risk reward dalam memperhatikan due diligence kami.
Sama seperti BCA, jadi DBS melihat dalam hal menuju green financing dan sustainability ini lagi-lagi berupa journey tersendiri ya. Yeah. Dalam hal ini kita ketahui juga DBS Group adalah regional bank ya Pak Heru. Ekosistem dalam hal green economy, mungkin keseluruhannya mencakup electronic vehicle, tentang hydro plant dan lain-lain, energi terbarukan. Seperti apa Anda melihatnya pemerintah dalam hal ini regional ekosistem di Southeast Asia mendukung keberlangsungan green economy dan keterlibatan juga DBS dalam green financing? Oke, mungkin dari regional scope bukan hanya dari Southeast Asia aja. Dari negara-negara penghasil otomotif seperti Korea juga sudah ada foreign direct investment sekitar 1 billion untuk membangun battery plant di Indonesia. Jadi skopnya itu nggak hanya di Southeast Asia aja. Kami pernah issue studi bersama United Nations yang berjudul Green Financing Opportunities di ASEAN di Indonesia. Dan potensi pembiayaan hijau di Indonesia relatif terhadap negara ASEAN itu sekitar 36%. Atau pemerintah waktu itu telah menyebutkan angka kurang lebih 200 billion US dollar. Dari sisi natural resources, Indonesia ini blessed banget, like we are abundant resources, terutama dari metal and mining, dari nikel dan aluminium. Kita saat ini sudah memiliki 2 industrial park, nikel industrial park di Morowali dan juga di WDB Halmahera. Saat ini pemerintah dan salah satu pelaku usaha ternama juga sedang membangun KIPI, North Kalimantan Industrial Park yang investasinya kurang lebih sekitar hampir 12,5 billion US dollar. Jadi kami juga menganggap bahwa ekosistem EV value chain maupun green financing secara keseluruhan masih mempunyai potensi yang sangat besar. Apalagi tambah lagi dengan mandat dari pemerintah untuk hilirisasi, jadi semakin banyak lagi opportunity yang bisa diekspor, terutama support perbankan untuk energi transisi bersih. Pak Heru, tadi karena juga menyebut ada Industrial Nickel Park yang juga sudah dimiliki oleh DBS sendiri, dan juga mungkin masih mengacu juga terhadap mandat pemerintah mengenai hilirisasi. Seperti apa komitmen dari DBS untuk mendukung program pemerintah ini semakin terakselerasi? Tentunya komitmen kami adalah partisipasi dari sisi pembiayaan. Selain dari sisi pembiayaan melalui balance sheet kami juga mendapat mandat dari pemerintah untuk membantu yang namanya ETM, yaitu Energy Transition Mechanism, untuk mengurangi output dari PLTU, pembangkit listrik, coal fire power plant. Kedepannya memang pemerintah atau PLTN melalui RUPTL-nya mereka sudah menetapkan energy mix roadmap sampai tahun 2030 yang di mana ada balancing sources, nggak hanya melalui batu bara tapi juga melalui hydro, solar, dan geothermal. Baik, jadi memang selaras dengan apa yang dimandatkan oleh pemerintah. Betul. Kolaborasi tadi ya seperti yang Ibu Vera sampaikan. Baik, saya kembali lagi ke Ibu Vera, terima kasih banyak Pak Heru. Jika masih kita berbicara nih Bu tentang porsi green financing di BCA, tadi juga Anda bilang kalau untuk electric vehicle sendiri 2022 lalu penyalurannya hanya sekitar 17 miliar. Sekarang di kuartal 1 2023 saja sudah ada sekitar 300 miliaran khusus untuk electric vehicle. Untuk EV ya? Untuk EV saja, berarti ini consumer ya Bu ya? Ya, ini consumer KKB, hanya KKB, untuk ya. Kalau pembiayaan hijau di BCA itu mencapai 76 triliun saat ini. Di 2023 saja? Q1. Kuartal 1 2023. Ya, total jadi kredit. porsinya itu seperti apa? Sudah ada 25% dari seluruh total portofolio. Ditambah dengan UMKM, total keseluruhan itu mencapai 180 triliun saat ini. Wah, luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu. Komitmen BCA terhadap green financing dan mendukung green economy di Indonesia begitu banyak Bu. Targetnya seperti apa Bu di 2023 ini? Apakah sudah tercapai ini karena udah half year 2023 ini udah going through review? Mudah-mudahan ya, karena kita melihat demand juga meningkat. Hilirisasi juga bagian daripada apa yang kami lihat juga, itu adalah satu potensi untuk industri perbankan. Saat ini saya melihat keseluruhan loan demand sih bagus ya, dengan perkembangan kota 1 dilanjutkan kota 2. Jadi
Dan kita baru lihat juga GDP Indonesia kan tumbuhnya sedikit di atas 5%. Jadi tahun ini target kami ada di kisaran 10-12%. Peningkatan di 10 sampai 12% dan dengan pencapaian tadi sudah di 180 triliun itu sudah ada growth sampai ke berapa persen tuh Bu untuk di tahun ini sendiri? Kalau kuartal 1 year on year itu di kisaran 11,9%. Jadi ya mendekati 12. Jadi insya Allah sudah tercapai targetnya untuk tepuk tangan sekali lagi untuk meja. Dan jika tadi Anda menyebut juga bahwa green financing ini Anda optimis bahwa ini akan menjadi future backbone of financing di BCA. Dan mungkin juga ada begitu banyak juga prospek tersendiri dalam green financing Indonesia. Anda melihatnya tantangannya seperti apa Bu dalam hal penyelenggaraan pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan hijau dari perbankan ke ekonomi? Sebenarnya dalam hal pembiayaan buat bank, debitur sektor industri apapun, mau kategorinya sudah hijau atau masih belum hijau, paling utama untuk mendapatkan sebuah kredit dari bank, termasuk di BCA, calon debitur harus setelah memenuhi kriteria untuk mendapatkan kelayakan kredit. Karena itulah bank sampai hari ini dalam penyaluran kredit kita terus mengutamakan prudential banking. Jadi secara utama debitur, calon debitur harus sudah layak dulu mendapatkan kredit. Ditambah hari ini ada namanya aspek ESG. Nah ESG ini menjadi bagian dari credit policy kami. Jadi kalau di OJK memperkenalkan kegiatan usaha berkelanjutan ada 12 sektor. Ada sektor yang beresiko tinggi, ada yang beresiko yang rendah. Sektor manapun sebenarnya kami biayain. Jadi unsur ESG salah satu hari ini menjadi salah satu persyaratan kredit. Dan kita tahu ESG ini satu perjalanan. Tidak semua industri langsung hijau. Tapi buat kami itu tidak menghambat untuk kriteria pembiayaan. Karena yang pertama debitur harus layak untuk dibiayain dulu. Karena mau industrinya hijau, kalau debiturnya tidak layak nanti juga NPL. Menggerus modal, akhirnya banknya tidak sustainable. Jadi syaratnya menurut kami sih sama. Tinggal aspek ESG menjadi satu pendorong dan insentif saat ini buat debitur kalau trajectory ESG-nya sudah lebih baik dibandingkan. Dalam hal ini sepertinya proses due diligence dari eligibility debitur untuk akhirnya dialirkan mengenai green financing dari institusi perbankan Anda apakah berbeda dengan financing general pada umumnya Ibu? Tidak, dengan diperkenalnya green taxonomy dari OJK. Kami sudah melakukan mapping 450 debitur korporasi. Jadi itu dari berbagai sektor. Jadi kita tidak beda-bedakan karena ESG ini enggak melulu environment. Ada unsur sosial dan governance. Kita tahu governance itu sangat penting. Perbankan kita pernah alamin tahun 98, 99 saat governance-nya tidak bagus banyak akhirnya kolaps. Nah itu menjadi satu pembelajaran penting untuk industri perbankan. Nah buat kita mungkin industri perbankan governance-nya mulainya lebih rigid lebih awal. Nah untuk debitur ini juga hal yang penting. Governance-nya sosial kami memberikan parameter khusus untuk debitur juga. Contohnya kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Human rights itu sesuatu hal yang harus diperhatikan debitur. Kemudian kita juga memperhatikan bagaimana mulai memperhatikan juga dengan debitur kesetaraan gender. Hal-hal yang menurut kami itu adalah penting untuk mendukung kelangsungan sebuah usaha. Jadi ESG tidak melulu bicara environment. Untuk Indonesia saya melihat konteks sosial itu sangat penting. Jadi jangan kita nggak balance. Menurut saya ESG itu equally important antara environment, sosial, dan governance. Baik, equally important seluruh aspek environmental, social, and governance. Betul, nah itu juga menjadi peluang tapi juga menjadi tantangan ya Bu ya untuk bagi debitur. Baik, terima kasih Bu Vera. Pak Heru sendiri tantangannya Pak untuk mengimplementasikan green financing di Indonesia dari kacamata DBS. Kalau berdasarkan sustainable practice kami juga menerapkan secara grup ya.
responsible business practice. So basically is a walking the talk. Jadi jangan hanya ngomongnya aja. Jadi kalau sehari-hari di tempat kami juga melakukan kayak semacam traceability dari vendor. Terus kemudian kami juga aktif melalui DBS Foundation untuk coba melakukan financial inclusion baik dari sisi UMKM maupun dari sisi mikro. Jadi kami juga secara berkesinambungan mencoba untuk menerapkan sisi social impact-nya. Jadi bukan hanya financing atau lending-nya, tapi secara garis besar yang tadi Ibu Vera sebutkan, social impact itu juga harus diperhatikan dalam melakukan bisnis kami sehari-hari. Dan bentuk-bentuk due diligence-nya apakah, mungkin saya bertanya juga tadi sudah ke Bu Vera, bentuk-bentuk due diligence tadi juga Anda juga bilang traceability. Berarti kan setelah akhirnya menjadi debitur, ada lagi bentuk-bentuk diligence yang lebih akan dilakukan lebih jauh. Yeah. Traceability apakah benar mereka melakukan sesuatu yang berdasarkan governance sesuai dengan green economy dan lain-lain. Apakah due diligence-nya juga berbeda di DBS dalam hal financing-nya dibandingkan financing general DBS pada umumnya Pak? Secara fundamental due diligence sama aja, baik dari sisi kredit maupun resiko bisnis. Cuma mungkin karena konsep green ini masih journey ya, baik dari pelaku bisnis maupun bank. Yeah. Kita juga biasanya meng-hire independent consultant dari sisi technical dan juga sustainability framework. Jadi secara pemutusan kredit kami pun juga melakukan due diligence melalui bantuan dari pihak ketiga kayak misalnya Sustainalytics atau international consultant lainnya. Tapi seperti Ibu Vera sampaikan, secara fundamental analisa kredit itu tetap sama, ada sedikit gimmick lah in terms of meng-engage third party consultant. Karena kita berbicara tentang green financing, tadi yang kata-kata yang saya selalu dengar dari Bu Vera dan juga Pak Heru adalah journey. It's as if kita masih pada tahapan awal nih dalam hal green economy dan green financing, tentunya menuju target kita di tahun 2060 ya Bu Vera dan Pak Heru. Jika ini rasanya ada juga yang menganggap ini sebagai tren baru awal ya dalam hal green financing. Mungkin Anda pernah juga mendengar term yang namanya greenwashing, Pak. Dalam hal debitur ingin memiliki pembiayaan dari kreditur, melakukan greenwashing dalam company-nya untuk akhirnya mendapatkan kredit green financing itu. Tanggapan Anda seperti apa kan dan apakah pernah juga DBS sebelumnya sudah pernah menghadapi hal-hal tersebut dan bagaimana pula caranya untuk meng-counter hal-hal tersebut? Silakan Pak. Saya mungkin agak kurang setuju dengan istilah greenwashing ya, kayaknya agak root ya, maksudnya berusaha mengimplementasikan sesuatu yang bukan pada fundamental bisnisnya. Kami lebih suka untuk terminologi transition financing, di mana kami juga membantu menerapkan KPI yang nanti akan mentranslate bunganya naik atau turun. Kalau misalnya 6 bulan sekali kami melakukan verifikasi dengan bantuan technical consultant, kalau misalnya mereka sudah mampu menge-achieve KPI yang di-set di awal, nanti ada kompensasi bunganya bisa turun. Tapi kalau enggak, nanti bunganya kalau enggak stay ya naik gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi transition financing, that's the term ya Pak Heru. Baik, terima kasih banyak. Saya akan balik kembali lagi ke Ibu Vera. Ibu Vera, lalu dengan ada begitu banyak juga trajektori dan optimisme tersendiri terhadap green financing dan green economy Indonesia, bagaimana juga Anda melihat potensi pembiayaan hijau ke depannya dalam hal medium sampai long term untuk institusi perbankan Anda? Untuk medium sampai long term, saya pikir pertumbuhan kredit, termasuk pertumbuhan kredit pada umumnya, itu sejauh pertumbuhan ekonomi GDP kita terus bertumbuh, itu multiplier efeknya kita udah lihat bisa sampai 2 kali dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri atau 2,5 kali optimalnya. Jadi ke depan kalau ekonomi kita terus tumbuh, saya yakin potensi daripada pembiayaan itu harusnya tumbuh ya. Enggak hanya segmen hijau, saya pikir banyak segmen termasuk segmen konsumen.
Dan hari ini untuk pembiayaan KPR misalnya, kita sudah bandel rumahnya itu dengan membiayain solar panel. Jadi bagaimana ya kita bisa kerjasama dengan developer, airnya itu juga air yang diproduksi dengan baik, kemudian energinya bisa mengarah ke hemat energi dengan menggunakan solar panel dan sebagainya. Jadi ke depan saya pikir antara pelaku usaha dengan industri dengan perbankan, kita harusnya hand in hand ya, memikirkan bagaimana dari segmen konsumen, dari segmen korporasi, komersial, UKM, saya lihat itu luas untuk Indonesia. Khusus UKM, pembiayaannya kan jarang kita bicara hijau, tapi UKM itu kan memberdayakan masyarakat yang lebih luas. Yes, yeah. Hari ini hampir 25% debiturnya sudah wanita. Bapak-bapak maaf ya. Tapi ini adalah sesuatu yang kami dorong. Nah di BCA khusus untuk wanita yang ingin mendapatkan kredit UKM bunganya khusus. Ini ada di sini ya Bu ya, mungkin kita bisa lihat bersama. Iya. Multi-purpose loans for women ya Bu Iya, ya. hampir 25% sekarang. Jadi bunganya juga bunga spesial. Jadi maaf buat bapak-bapak, ini adalah apresiasi untuk para pemain UKM wanita, karena kita ingin mengangkat ya lebih banyak wanita Indonesia untuk sebagai bagian dari pelaku ekonomi. Jadi hampir sudah 3 tahun kami memberikan bunga khusus dan tentunya saya lihat peluangnya ke depannya juga cukup luas. Kami banyak melakukan edukasi buat entrepreneur yang enggak hanya entrepreneur wanita, termasuk young entrepreneur juga di Indonesia. Karena faktor S itu loh, di ESG kan ada faktor S ya. Menurut saya sosial, itu sangat penting untuk Indonesia hari ini. Karena kita adalah negara yang berkembang dengan masyarakat populasi yang besar. Jadi saya pikir bagaimana effort pemerintah dan industri untuk terus bagaimana meng-create job opportunity juga di Indonesia. Termasuk meng-create pengusaha-pengusaha wanita di Indonesia. Luar biasa, jadi untuk gender adversity juga begitu baik disalurkan dan ini terbukti juga dengan multi-purpose loan for women dan juga tadi bunganya lebih kompetitif dibandingkan bunga yang general. Saya ke Pak Heru lagi, Pak Heru. Dalam hal ini juga bagaimana DBS melihat potensi sustainable financing ke depannya dan juga sektor-sektor industri apa saja. Dari tadi Pak Heru juga sudah bilang 50 billion sudah tercapai ya Pak ya di tahun ini. Komposisi dan porsinya dari 50 billion itu seperti apa Pak juga sebenarnya? Ya, jadi dari sisi sektor real estate dan energi merupakan salah satu sektor terbesar penyumbang dari green financing dan 50% dari angka 50 billion sing itu adalah dari corporate banking. Sisanya mix antara retail dan commercial banking. Untuk di Indonesia kami melihat metal and mining, otomotif, real estate dan energi merupakan salah satu sektor yang akan memberikan kontribusi lumayan besar terhadap pertumbuhan bisnis kami dari sisi green financing. Terutama dari sisi potensi natural resources dan juga tadi sudah dimention mengenai hilirisasi. Jadi secara garis besar kami juga membantu klien kami untuk melakukan dekarbonisasi ya. Jadi bukan greenwashing ya, jadi dekarbonisasi untuk mengurangi greenhouse gas emissions. Di mana kami juga menerapkan beberapa KPI yang nanti akan diverifikasi oleh independent consultant. Jadi memang sesuai dengan target itu, ini juga seperti yang sudah ditampilkan, ada key sektor utama dari DBS. Dan itu mencakup dari 50 billion USD green financing yang sudah disalurkan di tahun ini. Betul, ya Pak. Betul. Dan masih mengenai sustainable financing sendiri, capaian-capaian apa yang berusaha diraih oleh DBS dari sisi medium sampai long term ke depannya dan juga masih mengenai target Indonesia untuk net zero emission pada tahun 2060 Pak. Seperti apa komitmen dari DBS? Ya, jadi kalau kita melihat secara nilai ekonomis, misalnya energi terbaru dan terbarukan itu kan masih lumayan mahal, baik dari sisi biaya investasi maupun output. Tapi kita melihat ini sebagai long term framework
di mana kami juga berusaha untuk memberikan advice kepada klien kami, bukan hanya balance sheet lending ya, tapi juga advisory, di mana kami coba share tren-tren yang sedang terjadi di global in terms of development, in terms of speaking the same language lah, karena banyak banget jargon-jargon yang kadang-kadang kita juga lost in translation dan maknanya juga beda. Jadi secara untuk membantu klien kami untuk melakukan transition financing, kita juga melakukan sharing knowledge dari sisi latest trend dan juga untuk membantu mereka untuk mendraft framework untuk sustainability ke depannya. Jadi komitmen kami bukan hanya untuk memberikan pinjaman atau kredit, tapi kami juga membantu untuk menjadi advisor untuk sebagai transition, di mana klien kami untuk melakukan transition dari sisi diversifikasi bisnis maupun untuk mengurangi dekarbonisasi. Advisory untuk debitur bertumbuh bersama ya dengan DBS tentunya. Betul. Nah ini juga mungkin ada beberapa hal tentang advisory in transitioning. Ini begitu insightful sekali juga mungkin Pak Heru. Saya senang sekali dengan kata-kata transitioning. Jadi menjadi partner bersama dengan debitur untuk mendukung green economy as a whole tentunya ya. Jadi memang pada dari awal dari due diligence sampai akhirnya dari green financing DBS diberikan kepada debitur, akhirnya tumbuh bersama dan sejalan transitioning into a better company. Jadi juga green economy. Mungkin bisa dijelaskan juga di sini providing advice on latest trends. Nah dalam hal ini apakah step-step ini diberikan di awal ketika debitur akhirnya belum meminta sedang masih due diligence dalam financing, apa juga berjalan dengan seiring tumbuh company tersebut, Pak? Dua-duanya. Jadi di awal dan juga seiring pertumbuhan company dalam melakukan transition financing, karena it's nggak selalu fix di depan ya, karena kan semua tuh selalu ada development baik dari sisi industri, update dari NGO kadang-kadang juga memberikan input dan juga dari rating agency. Karena rating agency kayak misalnya Sustainalytics atau Standard & Poor's, mereka memiliki parameter-parameter yang beda dalam memberikan rating, baik dari sisi kredit maupun dari sisi sustainability. Jadi kita juga constant communication dengan external stakeholders, baik dari sisi pemerintah, rating agency, teman-teman perbankan, pelaku bisnis, dan juga stakeholder lainnya. Mungkin ini pertanyaannya saya juga akan tanyakan ke Bu Vera dan juga Pak Heru. Tadi sebelum saya memulai diskusi ini, saya tentunya membaca-baca beberapa jurnal empiris, saya juga nanya ke beberapa pihak-pihak juga yang memang penggiat dari green economy dan juga green financing. Banyak anggapan, lagi-lagi ini anggapan. Apakah sebenarnya perbankan juga ini tidak se-favorable financing general dengan bunga yang sebenarnya dari financing green ini lebih kompetitif tadi yang Anda bilang. Tanggapan Anda mungkin seperti apa? Mungkin ke Pak Heru terlebih dahulu. Dari segi ekonomis apakah green financing ini juga prospektif dan sebaik secara financial wise untuk financing in general juga, silakan Pak. Mungkin dari sisi company valuation mungkin bisa menambahkan nilai dari company itu sendiri. Misalnya tadi yang kayak si Ibu Vera mention mengenai governance di perbankan. Governance di perbankan kan lumayan penting ya, karena bukan hanya faktor I-nya aja tapi ada governance-nya juga. Jadi kami melihat transisi bisnis yang untuk menerapkan sustainability factors ini juga memberikan nilai tambah terhadap valuasi dari company itu sendiri, baik dari sisi market cap, persepsi dari pelaku pasar lainnya. Jadi kami juga menerapkan due diligence yang nggak sembarangan juga ya, karena takutnya kan nanti tiba-tiba jadi NPL. Jadi yang pertama kita lihat tuh pemilik sponsor, project sponsor tuh siapa, analisa arus kas, terus kemudian equity yang akan mereka taruh di sebuah project tuh dibandingkan dengan loan kita tuh berapa. Jadi komitmen untuk menaruh equity itu sangat penting sekali, terutama untuk project-project yang bersifat greenfield ya. Dan Pak Bu Vera sendiri seperti apa Bu tanggapan mengenai bagaimana perbankan menopang green financing, melihat memang secara return pasti tentunya tadi Anda bilang juga ada kemudahan tersendiri yang disalurkan kepada debitur dibandingkan debitur general finance. Silakan.
Saya melihat untuk hari ini ya, pembiayaan hijau buat perbankan ada dua hal. Pertama, sektor itu atau calon debitur tersebut harus layak dulu mendapatkan kredit. Nah, itu membuat kita lebih lempeng nih ke depannya, karena itu adalah satu keharusan sebelum bank membukukan sebuah kredit, ada kelayakan yang harus dilalui oleh calon debitur tersebut. Kedua, kalau ini adalah sebuah akan menuju transisi ke energi hijau, kami percaya itu satu perjalanan. Karena dari kami kita tidak expect bahwa sebuah industri itu begitu dibiayain dari konvensional, energi konvensional udah bisa transisi, itu enggak. Jadi ini adalah satu journey. Tadi disebutkan Pak Heru advisory. Nah di BCA hal ini kami embeddedkan ESG konten ya, termasuk bagaimana membantu debitur untuk bisa menuju ESG yang lebih baik. Kita lakukan itu industri per industri di BCA sudah. Jadi bisa industrinya itu CPO. CPO kita ada tim khusus yang bicarakan dengan debitur terkait dengan sertifikasi, terkait dengan banyak hal. Belum industri seperti pulp and paper, yang mana konotasinya ini pasti merah. Padahal enggak. Tadi sebelum datang kita ada review. Debitur yang kami biayain malah setengahnya sudah hijau. Artinya apa? Mereka sudah memperoleh sertifikasi kategori hijau. Kemudian mereka sudah ada program bagaimana menangani limbah dan sebagainya. Nah hal seperti ini sebuah perjalanan Bapak Ibu. Jadi kita akan dukung debitur manapun. Dan buat nasabah korporasi hari ini kita ada namanya Environment Social Risk Assessment. Kita terapkan mulai tahun lalu dan kita build database sendiri untuk kita tracking perjalanan ESG setiap debitur loh. Ini pekerjaan PR tambahan sebenarnya buat bank, tapi saya melihat ini penting karena seorang debitur saat dibiayain bisa hijau. Nah pembiayaan itu kan gak hitungan hanya 6 bulan. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun dan seterusnya. Apalagi modal investasi. Sepanjang perjalanan itu profil daripada hijau itu bisa berubah. Tugas bank bagaimana? Ya kita harus ikutin. Sehingga di BCA hari ini tim kredit kami kita sudah mulai embedded pengetahuan mengenai ESG industri per industri. Karena beda. Industri CPO beda lagi nanti dengan steel. Persyaratan challenging dalam ESG itu beda-beda. Walaupun isu sosial, isu governance bisa mirip, tapi environmental issue kan berbeda setiap industri. Jadi buat bank kami sendiri juga ini satu peluang tadi disebutkan, tapi dari sumber daya kami harus perkuat juga tim kami. Nah di BCA kita ada unit khusus yang namanya unit ESG. Yang mengkoordinasi semua kegiatan ESG di BCA. Jadi kegiatan ESG di BCA, sebenarnya saya ada video suatu saat nanti saya ingin kasih lihat. Kalau kita mengencourage nasabah untuk environmental friendly dalam hal mengoperasionalkan perusahaannya, apakah bank tidak? Jadi sebelum kita datang ke debitur, kami sendiri dulu mempush banyak elemen di BCA hari ini. Environmental friendly operations sudah kami mulai terapkan 3 tahun, dalam 3 tahun. Jadi hari ini bank kan banyak cabang. Mungkin Bapak Ibu pikir bank gak ada sampahnya, banyak ternyata sampah kami. Dalam hal waste management maksudnya Ibu? Dalam hal electronic waste, kita gak ada pabrik, jadi gak ada limbah, tapi sampahnya banyak. Bapak Ibu bisa bayangkan mesin EDC yang kalau kita belanja, mesin itu kan bisa rusak, dikembalikan merchant. Dulu mesin itu nggak diapa-apain, dibuang. 2 tahun yang lalu, begitu dikumpulin, banyak juga loh. Setahun itu hitungannya ton. Tapi untuk mengerjakan itu, sekarang kita harus merubah SOP di cabang-cabang. Mesin itu harus dikumpulkan. Kan nggak mungkin langsung dikirim ke kantor pusat. Itu ada biaya pengumpulan, pengiriman. Apa yang kami kerjakan? Kami cari vendor, kerjasama dengan vendor, malah kita biayain.
Nah ini ada opportunity, create business opportunity. Kami sampaikan kalau ini mesin bisa dipretelin sampai nggak ada yang dibuang, ya plastiknya diolah, chipsnya malah bisa diekspor, besinya dan sebagainya. Jadi itu yang kami lakukan. ATM, saya yakin Bapak Ibu semua pasti punya kartu ATM. Di dalam mesin ATM itu ada cartridge untuk simpan uang. Cartridge itu juga bisa rusak. Dulu dibuang. Sekarang kita kerjasama, kita cari vendor. Memang saat ini nggak susah, masih susah mencari vendor. Cartridge itu kita pretelin, plastiknya menjadi biji plastik. Kita berikan kepada vendor yang mau mengolah lebih lanjut biji plastiknya itu. Jadi akhirnya zero waste. Kartu plastik, Bapak Ibu pasti sering pernah alami kartunya nggak kepakai lagi kan, rusak. Dikumpulin di BCA, coba tebak setahun ada berapa banyak? 1 ton Bapak Ibu. Kartu plastik kecil-kecil itu dikumpulin banyak juga. Dulu diapain? Di shredder, karena itu ada rahasianya, di shredder dibuang. Hari ini kita daur ulang Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan? Nah ini kreatif juga ya. Saya nggak tahu diapain, dihancurin, dicampur sesuatu, akhirnya jadi pavling block. Itu loh batu bata. Jadi untuk parkiran BCA, cabang yang baru kan ada, itu menggunakan kartu plastik Bapak Ibu semuanya. Akhirnya zero waste. Effort seperti ini PR besar loh buat bank. Dan tambahan biaya. Karena itu perlu pengiriman, daur ulang dan sebagainya. Tahun lalu kami menghemat hanya dari sini ya operasional ini hampir 2.000 ton CO2 equivalent. Jadi sama dengan saya nggak hitung berapa banyak pohon tuh. Tapi ini kan bukti komitmen kita juga. Kalau debitur diharapkan lebih environmental friendly, saya yakin kita juga harus jadi contoh. Jadi inilah contohnya. Sebenarnya ada video kalau boleh. Mungkin bisa ditampilkan untuk video effort ESG di PT Bank Sentral Asia TBK seperti yang tadi juga sudah dihimbau oleh Ibu Vera. Memaknai nilai keberlanjutan, memberikan inspirasi dan nilai tambah untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. BCA terus memperkuat komitmen untuk meningkatkan kinerja environmental, social, and governance. Kami dengan bangga menggagas inisiatif yang memiliki dampak penuh dari hulu hingga ke hilir. Suatu langkah nyata untuk terus berinovasi, menjaga lingkungan, serta mengedepankan nilai-nilai sosial di masyarakat. Mendukung SDGs nomor 13, penanganan perubahan iklim, BCA berkomitmen untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional yang berakhir di TPA. Di antaranya dengan pengelolaan limbah non-organik seperti kertas, plastik, dan karton yang berasal dari kantor-kantor cabang BCA serta daur ulang kotak penyimpan uang di mesin ATM BCA atau cartridge ATM yang telah rusak. Selama tahun 2022, BCA telah mengelola limbah non-organik sebanyak 48,3 ton. Diestimasikan setara dengan melestarikan 742 pohon dan mengurangi penggunaan 237 meter kubik lahan TPA, menghemat 200 megawatt energi, serta mengurangi 87 ton CO2 polusi di atmosfer. 100% limbah cartridge ATM di-recycle menjadi cacahan plastik dan material lain yang dapat digunakan kembali. Sehingga 0% komponen dari cartridge ATM rusak yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Sebagai upaya memberikan dampak yang luas dari inisiatif yang kami bangun, mendaur harapan serta mendukung ekonomi sirkular, proses daur ulang limbah BCA melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal dan UMKM. Hal ini selaras dengan fokus SDGs BCA nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan SDGs nomor 10, mengurangi kesenjangan. Dana hasil pengelolaan limbah BCA disalurkan kepada Yayasan Bakti BCA untuk pemberian beasiswa bagi anak pekerja yang membutuhkan, sejalan dengan penerapan SDGs nomor 4, pendidikan berkualitas. Kami akan terus melangkah konsisten dan berkelanjutan ke depan dalam menanamkan nilai-nilai dan menerapkan prinsip keberlanjutan sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan semua potensi untuk memberikan nilai bagi kehidupan saat ini dan generasi masa depan. BCA for Sustainability. Live to Impact. Setiap tahun kita pasti ganti seragamnya. Dulu diapakan? Dibakar. Karena seragam itu nggak bisa disumbangkan, repot nanti jadi teller di mana-mana nggak bisa, jadi reputation risk.
Dulu itu dibakar. Hari ini kita daur ulang. Jadi saya pikir kalau dipilah-pilah di perbankan banyak sekali kita bisa. Kami belum klaim masuk ke net zero net zero NZ. Tapi kita akan menuju ke sana. Effort-effort seperti ini niat kita banyak, tapi pelaku usahanya yang belum banyak. Nah, itulah kenapa kami mengundang banyak vendor. Kami katakan ini business opportunity. Kalau BCA melakukan, saya yakin banyak bank akan ikut. Baik. Jadi saya pikir ini ada prospek bisnis juga sih sebenarnya. ESG effort yang luar biasa. Iya. Pak Heru, saya juga akan ke Pak Heru. Bentuk-bentuk environmental social governance culture yang diterapkan di DBS juga seperti apa? Tadi juga Anda menyinggung mengenai peran DBS Foundation yang juga sudah sangat signifikan dalam hal sustainable dan impact investing. Mungkin bisa dielaborasi juga ya Pak. Ya, dari sisi DBS Foundation kami juga aktif di Indonesia untuk melakukan financial inclusion. Selain itu kami juga membantu UMKM, mikro, dan juga untuk memberikan beasiswa terhadap beberapa yang memang memerlukan edukasi. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yayasan untuk menyalurkan bukan dana ya, tapi lebih menyalurkan pengetahuan dari sisi untuk membangun entrepreneurial skill, di mana kami coba untuk men-encourage mereka supaya mereka juga ada jiwa bisnisnya, di mana kami juga sharing kepada mereka kira-kira kalau mau bisnis tekstil gitu misalnya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lebih kayak semacam sharing session untuk masyarakat yang lebih luas. Baik dari sisi perbankan maupun terutama lewat DBS Foundation. Untuk DBS Foundation sendiri dan juga dari DBS Banknya sendiri, bentuk-bentuk environmental social governance culture yang juga diterapkan di DBS itu juga seperti apa Pak? Jadi dari 3 sustainability pillars kami, nomor 2 itu adalah responsible business practice. Jadi kami juga walk the talk lah ya untuk mencoba menurunkan, mendecarbonize ourselves melalui traceability, terus pemilihan vendor, memilah-milah sampah untuk memanage waste management, dan juga untuk ya kayak misalnya lampu-lampu kantor untuk savings energy dan segala macam. Jadi karena kita udah commit untuk masuk ke net zero by 2050. Jadi journey kita memang harus dimulai dari sekarang melalui disiplin within ourselves, within our organizations. Walk the talk on juga transition juga dalam hal ini. Mungkin yang perlu saya highlight juga adalah DBS Foundation juga sudah begitu gencar dalam hal social enterprise, dan ini adalah bentuk dari green investing dan impact investing. Betul. Tentunya. Karena tentunya ada pembukaan lapangan kerja. Yeah. Ini begitu sejalan tentang environmental, social and governance sendiri. Yeah, terutama untuk pemuda Indonesia. Tadi juga Anda menyebut mengenai kewirausahaan dan lain-lain. Tentunya dengan begitu lebih mindfulnya lagi kewirausahaan di Indonesia, anak-anak muda ter-encourage dan tentang green financing, ini juga menjadi pembukaan lapangan kerja lebih dan juga mengenai green economy yang semakin sesuai target ke depannya ya untuk DBS sendiri. Dan mungkin terakhir, karena juga tadi sudah di sesi 1 kita berbicara dengan teman-teman dari industri energi dan pertambangan. Mereka tentunya sudah dalam transisi menuju energi bersih ya. Dalam hal ini tentunya ada pertanyaan mengenai bagaimana institusi perbankan Anda mendukung pembiayaan hijau di sektor energi terbarukan pada saat ini dan targetnya ke depan, Pak Heru. Oke, jadi mungkin untuk contohnya oil and gas sektor energi, di mana beberapa klien kami komposisi energinya mereka dari sisi produksi itu sekarang udah balance antara minyak dan gas. Jadi kan kalau gas kan lebih kayak clean energy ya. Going forward, beberapa klien kami juga melihat potensi akuisisi karena oil and gas itu mesti ada akuisisi. Kalau nggak akuisisi nanti reserve life-nya dia jadi lebih pendek. Nah target akuisisinya mereka tuh lebih untuk ke gas
ataupun diversifikasi bisnis di luar core bisnisnya melalui geothermal, solar, dan juga wind. Kita juga melihat beberapa opportunity dan tantangan untuk potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia ini masih sangat besar sekali. Tapi kita juga melihat beberapa pelaku bisnis yang juga klien kami itu masih melakukan, jadi nggak ada pressure lah. Mau ke arah sana, cuma tetap akan melakukan due diligence dan juga melihat plus minus risk and reward ke depannya. Tadi karena Anda juga menyebut mengenai tantangan dalam hal pembiayaan green financing DBS untuk energi terbarukan, tantangannya seutamanya apa Pak kalau di Indonesia sendiri? Project risk. Project risknya itu sendiri tuh kadang-kadang masih a bit high risk. Jadi balik lagi kita ngelihat siapa sih yang punya projectnya nih, sponsornya gimana, komitmennya gimana, yang mungkin udah existing klien kita. Tapi untuk yang misalnya ada foreign direct investment group besar mau masuk ke Indonesia, mereka juga berani untuk investasi besar-besaran, dan mereka kadang-kadang juga membawa banker mereka dari negara mereka yang sisi financing cost-nya kadang-kadang bisa lebih murah. Tapi kita juga bekerja sama dengan mereka mungkin dalam bentuk sindikasi atau club deal untuk membantu komitmen mereka di Indonesia. Dari previous case sebelumnya dalam hal mendue diligence proyek-proyek energi terbarukan, managing risk-nya itu seperti apa? Karena tadi kan Anda bilang memang tantangan utamanya adalah project risk itu sendiri ya Pak ya. Seperti apa DBS memanage risiko dalam hal proyek energi terbarukan di Indonesia? Ya mungkin kalau dari sisi corporate banking kami tuh beroperasi berdasarkan industri dan sektor tadi yang sudah ditampilkan. Jadi kami memiliki knowledge, kami memiliki experience, dan kami bisa share itu kepada klien kami yang akan mengundertake suatu big project di Indonesia. Jadi mitigasi resikonya tuh memang sudah ada diterapkan di dalam credit profile atau credit policy kami. Jadi tinggal gimana kita melihat balance risk and rewardnya terhadap project tersebut. Yang paling utama sih terutama siapa sih yang punya project nih. Apakah kita kenal, apakah credibility-nya seperti apa, dan juga komitmennya untuk melakukan investasi di dalam proyek tersebut. Again, the credibility and the commitment, karena apapun juga nanti DBS juga akan menjadi partner untuk mereka on energy transitioning itu tadi seperti yang juga sudah dipaparkan langsung oleh Anda, menjadi partner untuk debitur untuk green financing dan green economy. Baik, dan tanpa terasa kita sudah di penghujung pertama dari sesi diskusi kita ini. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Pak Heru dan Bu Vera, terima kasih banyak dengan diskusinya dan perbincangan kita di Green Economic Forum 2023 CNBC Indonesia akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.